warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fajar Firdaus di sini Kedapatan Absen 5. Jadi akan menjelaskan tentang teori kepuasan. Teori-teori ini yang meneliti faktor apa saja yang dalam diri individu yang menggerakkan, yang mengarahkan, mendukung dan mengendalikan perilaku individu. Yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow oleh Maslow. Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow. Maslow berpendapat ada 5 tingkatan kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan fisiologis yang paling mendasar sampai kebutuhan tertinggi aktualisasi diri. Menurut Maslow, individu akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang paling menonjol, yang paling kuat bagi mereka pada waktu tertentu. Kemenonjolan dari kebutuhan ini tergantung pada situasi saat itu dan pengalaman mutakhir individu tersebut, dimulai dengan kebutuhan fisik dan yang paling mendasar, maka setiap individu berusaha untuk memuaskan kebutuhannya. Setelah puas, baru individu tersebut mempunyai keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Yang terakhir, di hidupnya Maslow menambahkan teori yang dengan kebutuhan spiritual. Maslow menganggap bahwa manusia tak akan puas hanya dengan memenuhi kebutuhan berdimensi material dan duniawi. Manusia akhirnya akan membutuhkan sesuatu yang bernilai spiritual dan religius. Jadi tingkatan yang paling mendasar fisiologis, yang atasnya lagi ada rasa aman, kemudian adalah hubungan sosial, kemudian kemudian penghargaan, hingga lagi aktualisasi diri. Seperti yang dijelaskan Bapak Hasan pertemuan terakhir. Teori X dan Y. Teori ini ditemukan oleh Douglas McGregor. Ini mengatakan ada 2 tipe manusia, yaitu tipe X dan tipe Y. Tipe X manusia tidak mempunyai kerja, malas, tidak mempunyai tanggung jawab, dan harus dipaksa agar berprestasi. Sebaliknya, manusia tipe Y adalah manusia yang mempunyai kerja, kreatif, berusaha, bertanggung jawab, dan dapat bekerja tanpa perlu dipaksa. McGregor sendiri menyakitkan bahwa pengadaian manusia tipe Y lebih valid daripada tipe X. Karena itu, ia mengusulkan ide-ide seperti pengambilan keputusan partisipatif, pekerjaan yang bertanggung jawab, dan menantang, serta hubungan kelompok yang baik sebagai pendekatan yang akan memaksimalkan motivasi seseorang. Yang ketiga ada teori IRG. Teori yang disampaikan oleh Clayton Adver ini berpendapat bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan yang tersusun dalam suatu hierarki. Pertama, yang paling dasar adalah kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan yang dipuaskan oleh faktor-faktor seperti makanan, minuman, udara, upah, dan kondisi kerja. Kedua, kebutuhan relasi, yakni kebutuhan yang dipuaskan oleh hubungan sosial yang bermanfaat. Ketiga, pertumbuhan, yaitu kebutuhan di mana individu merasa puas jika dapat memberikan kontribusi yang kreatif dan produktif. Teori IRG berpendapat seperti Maslow bahwa kebutuhan tingkat lebih rendah yang terpuaskan menghantar ke hasrat kebutuhan yang lebih tinggi. Namun, halangan terhadap kebutuhan yang lebih tinggi dapat menghasilkan regresi ke tingkat kebutuhan yang lebih rendah. Yang keempat ada teori kebutuhan Magellan. Magellan mengajukan teori motivasi yang berkaitan erat dengan konsep belajar. Ia berpendapat ada 3 kebutuhan yang dapat dipelajari, yakni kebutuhan berprestasi, kebutuhan berkuasa, dan kebutuhan berafiliasi. Magellan mengatakan bahwa kebutuhan seseorang sangat kuat, maka motivasinya akan kuat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai misal, orang yang mempunyai kebutuhan berprestasi maka akan terdorong untuk menetapkan tujuan yang penuh tantangan, dan ia akan bekerja keras untuk mencapai tujuan tersebut serta menggunakan keahliannya untuk mencapainya. Yang kelima, yang terakhir, teori motivasi Higgins. Frederick Herzberg mengemukakan 2 faktor tentang motivasi. Faktor itu adalah faktor yang membuat orang merasa tidak puas dan faktor yang membuat orang merasa puas. Faktor yang membuat merasa tidak puas tadi disebabkan oleh faktor Higgins, yaitu kondisi di luar individu seperti upah, jaminan kerja, status, pergaulan, hubungan atas dan bawahan, dan lainnya. Sedangkan faktor yang membuat orang puas adalah faktor motivator, yaitu berasal dari diri dalam individu sendiri, seperti tantangan, rasa berprestasi, minat, rasa tanggung jawab,
dan aktualisasi diri. Model Herzberg pada dasarnya mengasumsikan bahwa kepuasan bukanlah berkonsep berdimensi satu, bahwa diperlukan dua variabel untuk menafsirkan kepuasan kerja secara tepat. Artinya untuk mencapai motivasi optimum dibutuhkan dua kondisi intrinsik dan ekstrinsik yang sama-sama memuaskan. Itu tadi teori tentang kepuasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sholat rizki saiki.